Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar komplit. Mungkin yang keberapa di tahun ini ya, yang akan nanti dibawakan oleh Mas Ben. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita mulai acara ini, sebelumnya aku akan membagikan beberapa hal. Yang pertama nanti term and condition dari webinar ini, lalu sedikit banyak tentang profil Mas Ben. Setelahnya baru nanti kita akan masuk ke materi teman-teman oleh Mas Ben. Setelah materi kita akan masuk ke Q&A. Nanti kita akan membuka ruang untuk questions dan akan dijawab oleh Mas Ben sendiri. Oke, tanpa berlama-lama, aku bacakan referensi dan profilnya Mas Ben. Term and condition dari acara ini. Yang pertama, webinar ini tuh akan lebih berimpact atau berpengaruh kepada teman-teman jika nantinya disimak materinya dari awal sampai akhir. Karena mungkin nanti akan banyak sekali sesuatu yang akan disampaikan oleh Mas Ben terkait materi-materi yang kemarin sudah aku berikan kisi-kisinya di grup. Jadi teman-teman diharapkan fokus, cari ruangan-ruangan yang mungkin tenang, jadi tidak ada distraksi yang terjadi. Terus untuk selanjutnya mohon disiapkan kertas atau pulpen jika dibutuhkan untuk mencatat materi-materinya, karena mungkin sepertinya nanti Mas Ben kayaknya slide-nya sedikit, dia akan lebih banyak ngomong kayaknya ya. Dari yang aku lihat tadi. Terus selanjutnya untuk kenyamanan kita bersama, mohon matikan mikrofon selama webinar teman-teman, tapi mungkin nanti akan dibantu oleh para admin jika tidak sengaja nyala. Saya atas nama tim mohon izin untuk mematikan mikrofonnya. Lalu nanti jadi dilarang untuk memotong bicaraan teman-teman selama webinar, jadi nanti biarkan Mas Ben menyelesaikan dulu materinya. Baru nanti saya akan memberikan sesi tanya jawab atau Q&A setelah materi Mas Ben selesai. Oke, itu term and condition-nya. Lalu sebelum acara dimulai, mungkin teman-teman yang belum kenal kenapa Mas Ben, selain dia adalah founder Unipro Media, sedikit profil Mas Ben, dia pernah bergelut di bidang spare part dan servis apa ya, lebih tuanya di Malang Mas Ben. Terus dia juga pernah berjualan serabi di Jawa Timur juga, membesarkan si toko spare part sama serabinya secara organik dengan marketing no ads di wilayah lokal, terutama di Malang dan Jawa Timur. Baru Mas Ben mengenal digital marketing dan membangun Unipro Digital Media pada tahun 2019 kalau nggak salah. Baru Mas Ben akhirnya belajar dengan 7 tahun pengalaman untuk mengolah RTS menjadi bayar aktif. Wow, ini keren banget sih. Mungkin nanti akan dibahas ya Mas Ben. Tanpa berlama-lama mungkin aku persilakan Mas Ben untuk membawakan materinya. Silakan Mas Ben. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari tim komplit. Ada teman-teman dari anak Imers juga, pemain organik, teman-teman saya, dan salam kenal. Saya perkenalan dulu ya. Ini di sini saya Beni Pradana, biasa dipanggil Beni. Saya tinggal di Kota Blitar sebenarnya, aslinya Kota Blitar. Cuman saya kuliah di Malang, terus lebih banyak di Malang, sampai buka usaha di sana juga. Terus kemarin pulang kampung tahun 2019 karena ada COVID. Terus saya nyoba-nyoba ngulik-ngulik pakai ads yang ini sih, pakai ads yang pertama saya nyoba itu organik gitu. Saya pengen mempelajari karena emang budgetnya nggak ada ya. Terus ngumpulin bisa ada dana, akhirnya saya
main ads, tapi bukan sebagai profesi, sebagai iseng. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang support, teman-teman dari Malang, dari Surabaya. Akhirnya saya menjadikan anak Imres kayak digital marketer ini sebagai profesi saya. Ya langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Ini saya penjualan metode ads dan organik. Nah, ini profil saya tadi. Tahun 2019 saya buka usaha. Sebenarnya ini dari nggak sengaja sih. Jadi flashback dulu ya. 2008 saya kan lulus kuliah. Terus waktu itu alhamdulillah saya masuk kuliah di Universitas Negeri Malang. Di Malang itu tanpa tes. Nah, karena dapat beasiswa. Nah, terus setelah dapat beasiswa saya ini nyoba beda jurusan. Terus saya ngomong sama orang tua, Pak ini beda jurusan. Nah, terus gimana kok beda jurusan? Ya udah saya kan sebelumnya jurusan otomotif ya. Saya mau nyoba jurusan mesin. Nah, tapi keterimanya di jurusan elektro. Nggak beres nih. Tapi orang tua ya bilang, ya udah itu yang murah karena kan disubsidi gitu. Akhirnya alhamdulillah juga bisa lulus meskipun dengan susah payah ya. Terus 2010 itu baru pertama kali dapat duit dari beasiswa. Nah, waktu itu saya iseng-iseng nih jualan waktu itu namanya Kaskus. Kalau teman-teman tahu, di Kaskus itu saya nyari produk yang kiranya unik. Sebenarnya karena punya uang aja ya, nggak ada kayak kegunaan dan lain-lain. Pengen aja, saya akhirnya nyoba beli pesawat. Harganya waktu itu kita main yang toys ya, harganya nggak salah 150 atau 170 itu. Saya dapat di Kaskus. Saya iseng-iseng waktu itu ada BlackBerry kan. Saya update story di BlackBerry, update status lah namanya. Iseng-iseng saya masukin fotonya, harganya alhamdulillah sudah datang. Nah itu kok banyak yang nanya, terus habis itu juga teman-teman iseng nanya harga, ya iseng aja sebenarnya, harganya kan 170, saya bilang 250 gitu kan. Kok alhamdulillah ada yang mau, banyak. Barangnya ada enggak? Nah, saya bilang, oh ini lagi OTW gitu. Terus habis itu teman-teman juga banyak yang pesan. Nah, saya juga sebenarnya cuma ingin biasa gitu, tapi kok lumayan, akhirnya saya kembangkan. Terus saya juga nyetok juga produk itu, dan pada setahun setelah itu hasil dari jualan yang kecil itu sebenarnya 6 bulanan lah, 6 sampai 8 bulan itu setelah jualan itu saya punya pesawat yang profesional, yang hobis. Nah, akhirnya saya beli yang hobis itu. Terus saya iseng aja lagi, jual spare part. Waktu itu ada spare part, kan pasti susah ya, kayak misalkan RTX atau transmitternya itu susah ya. Jadi di Malang itu nggak ada. Saya iseng-iseng, tapi pembayarannya order gitu. Saya ada temen waktu itu di Jakarta yang bisa nyediain itu, tapi ya udah itu agak lumayan. Akhirnya saya di Malang itu jadi kayak kayak distributor gitu loh. Sebenarnya nggak distributor sih, soalnya saya dititipin kan. Jadi anak-anak yang beli spare part itu kan juga jarang di sana. Itu pasti saya akhirnya saya nyoba buka ini Family Office itu. Terus setelah itu buat iseng ya. Terus 2013 saya nyoba nih, sebenarnya itu iseng juga ini. 2013 saya nyoba Family Phone itu. Pertamanya saya beli handphone yang sebenarnya bukan rusak sih, cuman kayak lecet atau apa gitu loh. Nah itu juga ditawari, Mas ini ambil aja sekalian, misalkan beli 3 harga 600 atau 400 gitu ya. Saya perbaiki di situ. Terus pas yang rusak-rusak itu ada yang tambah rusak, ada yang bisa. Nah kalau yang bisa saya jual lagi ke teman-teman ya. Pasarnya masih mahasiswa, jadi murah-murah gitu,
yang mahal, tapi juga saya garansi, jadi produknya aman. Nah, pada saat nyoba itu, ternyata teman saya yang main pesawat itu lumayan punya duit itu juga tahu, Mas ya udah kita anu aja lelang di IP, nanti kita jual gitu kan. Sebenarnya lelang itu kita ada agak gambling karena bisa bagus, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang LCD-nya mati, tapi kan sampean bisa, masnya bisa benerin. Akhirnya saya bisa usaha itu, karena yang impor teman saya waktu itu. Terus saya punya duit, saya juga nitip. Caranya lelang gimana? Caranya apa namanya? Beli gimana? Nanti pajaknya gimana? Saya dikasih tahu. Waktu itu masih enak ya, nggak begitu ramai. Jadi harganya bisa hampir 2 kali lipat dari modal. Nah itu. Nah setelah itu saya pasarin di Kaskus juga. Yang sama kayak tadi kan, yang si family office itu kan, yang spare part pesawat itu saya pasarin. Ternyata banyak juga orang yang beli dari luar kota. Waktu itu masih transfer, jadi nggak ada COD. Itu alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Terus habis itu saya nyoba buka toko. Nah, buka toko tahun 2013 baru itu yang buka toko. Yang 2013 akhir saya buka toko di Candi Mendut, Kafling 6A, saya masih ingat. Nah itu pertama masih toko bedak gitu sih. Terus di sana saya nyoba jualan, tapi nggak tahu karena tempatnya susah kan waktu itu. Saya nggak tahu jalannya gimana, soalnya itu aksesnya juga jalan tembusan gitu ya, bukan jalan yang raya pinggir jalan karena mahal sewanya di sana. Nah terus saya iseng-iseng, itu berawal dari teman saya, karyawan saya. Teman sih sebenarnya, teman, dia juga kuliah bantu saya. Nah dia itu yang bikin email, bikin Facebook, itu semuanya dia. Nah itu pertama kali saya tahu kalau ada namanya Google Ads di situ, tapi berbayar. Nah saya diajarin sama si namanya Reza. Si Reza itu diajarin kalau semisal, Mas nanti kalau misalkan orang gampang nyari, enak nyari, itu jangan pakai nama toko. Nah ini pelajaran penting nih. Tapi nyari nama yang sering dicari. Ya, jadi utama keywordnya utama itu adalah produknya dulu. Produknya. Terus habis itu produk, merek, dan belakang nomor WA. Nomor WA atau nomor HP. Nah, saya iseng, tapi pakai halaman Mas, bukan Facebook. Nah, halaman itu apa ya? Nggak begitu paham lah waktu itu. Terus akhirnya dibuatin, namanya jual aksesoris BlackBerry Malang. Nah, terus sama spare part BlackBerry Malang, sama nomor WA. Nah, di situ saya baru tahu kalau ternyata dia di-share di grup-grup. Kenceng nih, banyak komunitas kan waktu itu. Nah, di-share di grup Medan, di grup Jakarta, di grup mana Surabaya, di Malang. Kalau yang Malang juga langsung bisa datang ke toko, tapi kalau luar kota itu dia transfer. Itu kenceng banget itu. Itu saya nyoba. Jadi saya iseng. Orang-orang tahunya nggak dari Facebook, tahunya dari Google. Nah, padahal saya nggak ngiklan Google. Gitu. Tapi punya saya kok di atas sendiri. Ternyata itu dia share, misalkan jualan gitu ya, share di grup-grup yang banyak orangnya. Nah, dia di-share di grup itu. Ada kalau misalkan 20 lebih lah. Nah, itu di-share, include-kan link fanspage-nya. Di-include-kan link fanspage sama pin BBM waktu itu. Nah, terus otomatis kan si fanspage itu kan sering diklik sama orang-orang. Diklik masuk ke Facebook, diklik. Jadi setiap, kalau nggak salah itu sehari waktu itu masih 3 kali, sehari 3 kali. Nah, setelah diklik, itu di Facebook, di Google, itu searching keyword, kayak service Malang gitu ya. Nah, itu langsung muncul sendiri, service BlackBerry Malang, itu punya saya. Nah, itu otomatis orangnya langsung WA atau telepon atau BBM waktu itu langsung ke nomor saya. Jadi yang membantu saya itu sebenarnya waktu itu, jadi saya gini,
saya lihat kayak gitu, sebenarnya tempat itu nggak begitu penting ya. Yang penting ininya apa, yang online-nya itu, soalnya di Google sudah banyak yang tahu gitu. Kalau misalkan orang dari mahasiswa gitu kan nggak tahu daerah sana, orang baru pendatang, dia kayak nyari, kayak misalkan servis Malang, servis handphone Malang, waktu itu kejadiannya di Malang. Jadi lebih ke apa, langsung munculnya itu di ini, munculnya di atas sendiri. Nah, ya, ya. Nah munculnya di atas sendiri. Itu ya alhamdulillah sampai sekarang masih lumayan. Yang WA doang, yang WA. Terus ada Fabrik sama, kasusnya juga sama. Terus saya juga ini Liquid, terus Serabi Solo. Ini juga saya terapkan waktu itu. Fabrik sama Serabi Solo saya terapkan tahun 2018 dan 19. Ini pas COVID, ini pas rame-ramenya. Terus 2021 itu baru Unipro Media, itu yang profesional. Nah, kasusnya sama, dan selama ini ternyata saya tanpa saya sadari itu ini lihat apa, tanpa saya sadari itu ternyata saya menggunakan online, media online untuk pemasarannya. Oke, selanjutnya, nah ini growth system itu pertama adalah pola pikir yang berbeda. Jadi pola pikir dari kita ya, para business owner itu nggak boleh sama dengan yang lain nih, atau kayak pemikiran orang lain. Pertama kalau misalkan kita lihat kalau misalkan kita lihat dari ada masalah atau misalkan melihat ke depan, itu nggak bisa sama dengan mindsetnya karyawan. Ini sebenarnya lebih penting sebenarnya, ini jadi pondasi sih, jadi pondasi pemikiran kita. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita lihat dari mindset business owner dan karyawan itu sangat berbeda. Terus ini manajemen waktu yang efisien. Nah, jadi manajemen waktu ini dan pola pikir ini sebenarnya nggak ini ya, harus nyambung ya. Jadi pola pikir kita itu, misalkan nih kita para anak immers ya, kita ngecek produk winning gitu. Nah, pada saat ngecek produk winning ternyata ada trouble di situ, atau misalkan ada hal-hal yang nggak bikin winning gitu ya, misalkan dari konten dan lain-lain. Nah, kita harus selesaikan. Jadi kita jauh melihatnya. Jadi nggak hanya melihat dari sudut pandang itu aja sih, tapi kita melihat dari menarik ke belakang. Sebenarnya banyak-banyak konten yang kita tes di situ. Terus manajemen waktu itu nggak boleh lama-lama. Jadi harus sesingkat mungkin kita ini, karena di media ads itu kan sangat cepat banget ya. Bisa aja waktu itu kayak 7 hari itu masanya udah habis. Terus selanjutnya evaluasi setiap divisi harus tuntas. Nah, pada saat kita ada trouble, itu kita evaluasi di setiap divisi, baik itu di ads atau di konten atau di campaign dan lain-lain, itu harus secara tuntas. Jadi nggak separuh-separuh. Jadi ya udah, kalau misalkan hari ini misalkan ada trouble di A gitu ya, kita selesaikan secara tuntas, secara cepat lah. Jadi lebih ke efisien. Selanjutnya ada mindset business owner terhadap produk. Pertama, ini penting juga sih. Pertama, yakin terhadap produk. Nah, kita itu kalau misalkan punya produk itu sebenarnya kalau ngetes itu nggak boleh asal ya. Saya ini sebenarnya yang saya lakukan sih. Saya dari 10 itu mesti memfilter, nanti mengerucut, misalkan ini kayaknya sama deh produk ini. Nah, terus yakin nggak dengan produk ini? Pada saat kita yakin, ya udah kita launching, nanti hasilnya gimana. Tapi sebenarnya produk itu muncul sebenarnya lebih nggak yakin 100% gitu. Kadang kayak ada 20-30% gitu loh yang nggak dominan, nggak yakin. Nah, itu juga menjadi pertimbangan ya. Terus 30% ini bisa kita tuntaskan nggak? Kalau misalkan kita bisa menuntaskan dengan waktu singkat, ya kita
launching aja, soalnya kita juga melihat kalau misalkan kita ngetes produk ya, kita kan lihat dari ROI, dari CPC, nanti di belakang banyak nih yang bahas tentang CPC, itu sebenarnya lebih ke konten. Nah, terus untuk penyempurnaan yang kedua adalah penyempurnaan produk. Nah, penyempurnaan produk ini jadi gini, produk itu muncul itu enggak secara sempurna. Jadi di tengah jalan, misalkan nih kita ada para anak Immers gitu ya, kita misalkan launching produk A, itu ya winning cuman 7 hari gitu kan, atau misalkan cuman 14 hari. Nah, untuk biar menjadi sempurna apa? Biasanya kita kasih bonus-bonus atau misalkan offer yang sejenis ya, sejenis sama niche produknya. Misalkan produk fashion kita kasih gelang, kita kasih parfum cewek gitu. Terus selanjutnya menganalisa kekurangan. Nah, kalau untuk brand ya, ngomongin brand ini sebenarnya kalau misalkan palu gada kan ya udah, kalau nggak begitu bagus ya kita tinggalkan gitu. Tapi kalau misalkan brand ya kita harus menganalisa karena jatuhnya memperjuangkan produk. Nah, dari teman-teman dari audiens itu ada masukan apa? Misalkan saya waktu itu yang jualan Serabi Solo ya. Itu kita analisa, sebenarnya rasanya nggak begitu, waktu launching itu nggak begitu enak banget sih menurut saya, cuman menangnya lembut karena saya yakin. Jadi ya udah saya jualan ini, mungkin sekitar 30% yang kurang yakin. Nah, itu kan ada masukan tuh, nah kita evaluasi dan lain-lain, jadi lebih menjadi sempurna nanti untuk brand ya. Terus selanjutnya ini menganalisa produk. Nah, menganalisa produk itu bisa ini sebenarnya lebih ngetes gitu ya, ngetes nyari produk juga, atau kita ngetes produk itu kita bisa analisa melalui ads dan non ads. Nah, untuk non ads kita bisa menggunakan marketplace, lebih ke kayak jatuhnya riset sih. Jadi kita ngecek produk terlaris, produk terbanyak gitu ya. Sebenarnya yang terlaris itu juga belum tentu winning banget karena yang terlaris itu sudah beredar di pasaran. Nah, terus ada lagi untuk yang ads itu bisa menggunakan platform. Kita juga ada yang berbayar, biasanya pakai kalau data atau untuk riset di TikTok ya. Untuk ads library itu juga bisa yang non ads, yang non berbayar maksudnya. Terus ini yang saya lakukan, nanti singkat saja ya, mencari produk winning di Meta Ads. Yang saya lakukan itu kita lihat ada CPC, biaya tayangan konten, sama EduChat. Nah, untuk ini saya pakai dua halaman full form. Saya sekarang banyak pakai full formnya, dan pixel sebelumnya pakai WA juga. Pixel WA dan pixel full form itu saya bedakan. Nah, ini salah satu contoh riset produk. Kemarin saya menemukan produk winning. Sebenarnya ini indikasi winning sih. Kita lihat ROI-nya atau ROAS-nya juga, apakah dia gede-gede banget atau cuman biasa-biasa aja. Nah, pertama itu yang dilihat adalah CPC. Kalau saya pasti CPC dulu. CPC saya ngetes biasanya 50.000 sampai 100, tapi kebanyakan 50.000 sih. 50.000 kita cari CPC-nya bagus enggak. Nah, CPC ini menandakan kalau kontennya itu sudah bagus kontennya. Nah, terus selanjutnya untuk biaya tayangan konten biasanya itu kayak di landing page view itu juga bisa melihat dari situ. Jadi setelah CPC-nya murah, otomatis, tapi usahakan CPC-nya misalkan ya, CPC-nya itu, nah ini ada rules-nya nih, CPC maksimal 1.500, biaya tayangan konten maksimal 2.000. Jadi kalau jadi gini, kalau semisal CPC-nya 700 gitu ya, cuman biaya tayangan kontennya 5.000, itu pasti ada yang aneh lah. Jadi mending nggak usah dilanjutin, di stop dulu, terus dievaluasi untuk landing page-nya. Nah,
terus CPC murah, tayangan konten murah. Nah, ini setelah itu banyak nggak orang yang nombol keranjangnya? Sebenarnya saya kasih tombol WA sih di situ. Jadi di landing page itu ada untuk pembelian silakan klik di sini. Nah, itu saya kasih tombol add to chat. Nah, setelah dia ngeklik itu masuknya kan di add to chat sini kan. Nah, nanti masuk ke form. Nah, di form itu saya kasih full ini ya. Saya kasih full full alamat ya. Jadi sama harga juga, sama ongkir. Kalau semisal di CPC-nya, di add to chat-nya itu murah, tapi di konversinya itu agak mahal, berarti logikanya kalau kita pakai data tertinggal ya, itu banyak yang masuk ke data tertinggal. Jadi di data tertinggal itu sebenarnya orangnya mau, cuma dia keberatan di ongkir. Nah, saya analisanya cukup kayak gitu aja sih. Jadi enggak ya mungkin ada cara-cara, cuma saya dari dulu pakai cara itu dan itu work. Jadi pada saat produknya itu saya kasih waktu 3 atau 4 hari, 50.000 lah ya. Saya biasa pakai 50.000. Kalau misalkan pengen cepat bisa 100.000. Tapi kalau misalkan 100.000 itu kan budgetnya agak lumayan ya. Biasanya kasih 50.000. Kalau misalkan dia ada konversi, ya udah 1 hari itu apapun yang terjadi asalkan CPC-nya nggak lebih dari 4.000, itu saya teruskan sampai 24 jam. Biasanya untuk pemprofilan sih, karena budget juga nggak gede-gede banget ya. Terus untuk hari kedua, kita lihat apakah ada konversi nggak. Kalau misalkan nggak ada konversi, ya kita biarkan sampai jam 12. Biasanya saya kasih jam 12, nanti hasilnya gimana, saya screenshot jam 12. Nah, saya biar hari kedua, kalau misalkan tanpa ada konversi, saya biarkan sampai jam 3. Yang jam 12 itu saya screenshot, saya lihat jam 3 ada penurunan nggak. Kalau misalkan dia ada penurunan, oh berarti saya biarkan sampai jam 6 lagi. Nanti kalau misalkan nggak ada malah tambah mahal, ya udah saya matikan. Tapi kalau rata-rata, kalau misalkan di CPC murah, tayangan konten murah, add to chat-nya juga di bawah 10.000, itu dia bisa mendapatkan konversi. Logika saya biasanya under 10.000 itu dapat konversi pasti. Tinggal nunggu waktu aja. Jadi kalau misalkan sudah mendapatkan add to chat-nya yang murah, kita bisa dapatkan konversi. Ini sudah saya scale ya. Jadi lumayan bagus hasilnya. Nah, ini nih. Ini kalau misalkan udah dapat produk winning dan produknya itu harga 190-an ya, 170 sampai 190. Nah, pada saat bumping, pada saat udah nih, itu produknya udah ready kan, biasanya kita produksi atau misalkan kita beli di supplier, itu kan nunggu ya waktu 2 sampai 3 hari setelah produknya ready, itu kita bumping. Saya biasanya gini, satu campaign itu saya kasih 5, saya duplikat 5 campaign, 4 atau 5 campaign saya duplikat. Nah, itu sama persis tanpa ada yang dirubah. Kita hanya menaikkan budget. Jadi saya logikanya gini, pada saat nanti ada CPC, ada yang nggak dapat konversi dari 5 itu, misalkan ada 3, terus ada RUS juga ya, saya tanpa ada konversi biasanya 30.000 off. Nah, pada saat di angka 30.000 tanpa ada konversi, dan kan ada 5, yang 3 itu ada konversi, itu yang 2 saya off-kan. Nah, terus untuk yang 3 ini, itu ketika ada konversi, si PR-nya itu 50% dari ini, 50% dari margin. Misalkan marginnya misalnya 80 gitu ya, berarti 40.000 kita off-kan. Nah, ini ada contohnya ya, produk-produk yang sudah saya duplicate. Nah, dan alhamdulillah itu juga kencang juga. Saya naik ini udah bagus ya. Terus saya kasih misalkan yang itu udah selesai, ada konversi terus, si PR ini sama add to chat itu kok murah, itu saya naikkan budget
Budgetnya kalau misalkan saya naikkan, saya menunggu jam 12. Jam 12 siang. Misalkan off jam 5 atau jam 1 malam, itu saya pasti naikkan, saya lihat hasil dari result jam 12. Kalau jam 12 siang ini CPR-nya murah, konversi agak lumayan, itu pasti saya naikkan 300%. Kalau itu 300% di angka budget 100.000 ya, berarti 300% itu bisa 300 atau 400.000. Langsung saya naikkan, asalkan ini ada rusnya nih, harusnya saya tulis nih. Rusnya itu add to chat di bawah 10.000. Kalau add to chat di atas 10.000, tapi ada add to chat di atas 10.000, tapi konversinya enggak begitu, konversinya banyak, add to chat di atas 12.000, di atas 10.000 itu enggak saya bumping, saya biarkan sampai add to chat nanti memenuhi di angka di bawah 10.000. Saya biasanya kalau misalkan di angka 10.000 gitu, saya naikkan 300%. Terus untuk jam 3 saya cek, kan jam 12 tuh. Jam 3 saya cek lagi, kalau semisal produknya itu masih naik, saya pasti naikkan lagi langsung di angka 1 juta. Ini rulesnya di pertama 100.000 ya, budget awal. 100.000, jam 12 ada konversi dan agak lumayan banyak, terus kita naikkan langsung 300.000, terus begitu langsung jam 3 sore udah di bawah 5.000, itu biasanya saya naikkan langsung di angka 1 juta. Nah, itu tinggal controlling di CPR. Kalau CPR-nya masih di bawah ini ya 50% dari margin, misalkan margin 100 masih harga angka 35, itu kan masih masuk banget tuh. Nah, terus add to chat-nya di bawah 10.000 juga, itu pasti saya naikkan 2 kali lipat, jadi lebih langsung 2 juta. Nanti lihat lagi jam 7, jam 8, saya stop itu jam 8. Jam 8 itu feelingnya kalau misalkan bisa langsung 4 juta ya 4 juta, kalau 5 juta 5 juta. Tapi kalau misalkan masih agak berat, itu enggak dinaikkan. Terus selanjutnya ada produk destock. Nah, ini masalah dari ini ya, termasuk saya ya waktu itu, mindset saya ya. Produk destock itu sebenarnya enggak destock sih. Itu produknya itu hanya nunggu momen. Jadi produk-produk destock yang 3 bulan, 4 bulan yang lalu gitu, sebenarnya dikatakan destock ya. Itu dikatakan destock, dia 3 bulan lagi, itu bisa kita tes lagi, tes ulang, tapi ini nih, menjual produk dengan harga normal tanpa menurunkan harga. Jika menurunkan harga tidak terlalu jauh dari harga sebelumnya. Jadi saya ada ini ya, sepatu ya, misalkan contoh sepatu itu kita kan produksi pasti seri ya, misalkan 1.000, 2.000, terus kok penjualan menurun dan agak boncos gitu, jadi kita hold dulu, nggak pernah kita langsung ya udah ini destock, nggak, kita hold, kita coba lagi 2 atau 3 bulan, kita tes dengan konten yang sama. Sebenarnya saya ada beberapa teman yang bilang produknya destock gitu ya, terus ya udah saya cobalah, saya jualin, itu kenceng juga, produksi ulang akhirnya. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa produk yang udah pernah winning dan udah budget gede-gedean itu pasti kayak misalkan buyer gitu ya, customer itu melihat kalau ini sebenarnya produk yang kemarin, asalkan produknya ini ya, produk bagus ya. Jadi kalau bisa misalkan kan biasanya ada warna-warna yang sedikit berbeda, itu masih nggak masalah. Cuman kalau produknya udah jelek banget atau nggak mirip sama sekali, itu juga bahaya, nanti malah dilonceng ini cemoohan. Tapi di sini bisa disimpulkan sih, kalau produk-produk yang pernah winning itu sebenarnya di audiens sudah familiar dan dia pernah winning di masanya, berarti masih ada momen lagi. Coba aja 2-3 bulan. Saya biasanya produk-produk yang udah nggak begitu
laku, itu saya hold dulu. Saya hold, saya coba lagi. Ini hasilnya nggak salah yang bulan lalu itu produknya udah, ya udahlah ini susah lah. Terus saya biarkan dulu. Ini ada penurunan harga tapi tipis. Harganya 179, saya coba 169 di bulan depan. Jadi di bulan ini. Tapi alhamdulillah juga bisa on lagi. Nah, pada saat bagus itu langsung saya naikkan budgetnya. Jadi karena itu momen ya, nggak tahu besok bagus lagi atau enggak, jadi lebih baik dinaikkan budget. Terus selanjutnya, nah ini nih teknik closing. Sebenarnya ini ujung tombak ya teknik closing itu, karena ini bersangkutan dengan CS. Nah, saya juga waktu itu di awal nyesin sendiri, jadi saya tahu lah, udah pengalaman lah. Jadi untuk WA saya closing rate-nya itu 80% ya. Tapi di sini nggak banyak-banyak untuk dapat lead. Dan saya itu nggak pernah di sini nggak pernah pakai template. Jadi template cuman misalkan template itu untuk ini nanyakan kecamatan, itu kan agak baik Kak, kakak tinggal di kecamatan mana. Nanti saya saya share di grup lah contoh-contohnya, karena ini saya backup ya untuk HP CS, jadi nggak bisa ngasih ininya. Nanti kalau misalkan sudah kembali bisa saya share untuk teknik closing yang saya lakukan. Ini cuman saya ngomong aja, nanti hasilnya bisa bagus kalau misalkan nggak kebanyakan template. Nah, yang pertama, CS biasakan pembukaan menanyakan tempat atau daerah. Biasanya kalau misalkan WA itu kan, ini WA ya, untuk WA ya, itu biasanya, hai Kak, saya mau beli produk jam tangan ini nih, masih tersedia. Nah, itu saya kasih, hai Kak, ini dengan Kak siapa dan di mana ya. Itu sampai dibales ya, sampai dikasih tahu. Enggak, kalau misalkan enggak dibales ya, saya tanyakan lagi, misalkan Kak gitu doang. Jadi enggak pakai template. Terus kalau misalkan iya Kak, nah itu bisa dimulai lagi. Terus bikin komunikasi itu senyaman mungkin. Jadi nggak hanya kalau pakai template kelihatan lah, pasti diabaikan lah. Tapi kalau misalkan biasanya kan gini, kebanyakan itu centang dua, warnanya silver, tapi latsinya itu sudah melampaui dari terakhir kita ngirim. Jadi kan diabaikan. Nah, itu biasanya di chat Kak gitu doang. Nanti kalau misalkan dia kalau misalkan dia iya, nah itu baru kita bisa komunikasi awal, komunikasi ulang. Dan di sini tuh kita harus mengambil hati customer. Kalau misalkan itu kelihatannya sepantaran gitu ya, itu memposisikan sebagai teman dekat. Terus bisa saudara ataupun anak. Kalau misalkan memposisikan sebagai anak, itu biasanya produk-produk yang target marketnya ibu-ibu. Terus selanjutnya ini tadi yang saya katakan, kurangi kata-kata template untuk follow up. Terus, nah ini yang saya lakukan balu dengan kata pelukan rasa kekhawatiran pembeli. Jadi setelah pada akhir ini ya, pada akhir sesi gitu ya, misalkan alamat sudah dikasih, terus habis itu sudah dia mau COD, nah itu untuk biar orangnya kayak nggak khawatir, itu saya biasanya pakai kata-kata ini. Baik Kak, di sini saya yang bertanggung jawab dengan produk Kakak. Jika ada kendala atau sesuatu apapun yang terjadi dengan produk Kakak, jangan ragu kontak saya. Nah itu kata-kata yang lebih membalut. Nah terus dia kayak ya rata-rata kayak terima kasih kebijaksanaannya atau apa itu, pokoknya unik-unik lah di situ. Nah pada saat setelah misalkan Kak ini kok belum nyampe gitu kan, nah itu biasanya saya bilang, Kak di sini saya cek dulu, nanti kan nggak tahu nih price-nya yang mana, kan terlalu banyak, saya cek dulu, itu kata-kata andalan sih. Biasanya saya cek dulu, nanti saya tanyakan yang bagian gudang. Nah itu kita bisa ngecek dulu ini ngomong apa ya nanti. Terus kita cek, kalau misalkan ternyata produknya ada
apa ya, kalau misalkan produknya ada di jalan, misalkan OTW, dia kan biasanya kayak nggak keburu gitu loh, kayak apa ya, tergesa-gesa gitu lah. Jadi ya udah Kak, kita langsung chat mereka. Ya Kak, di sini produknya masih dalam perjalanan. Nanti saya kawal terus kok produknya. Kalau sudah sampai, jangan lupa kabarin saya ya. Nanti biar saya info ke bagian gudang untuk mengirim lebih cepat. Nah, itu untuk teknik closing ya. Nanti kita banyak Q&A aja ya. Ini langsung selanjutnya RTS. Nah, bagaimana cara meminimalisir RTS? Nah, ini RTS saya waktu itu agak lumayan sih, agak lumayan besar karena saya pakai tanpa filter. Saya pakai all Indo. Nah, kebanyakan emang kirimannya agak lumayan sih, cuman RTS-nya juga lumayan waktu itu. Terus setelah ada kasus RTS agak lumayan itu udah mengkhawatirkan. Terus saya akhirnya cari teman-teman kan, cari teman-teman kalau misalkan pengiriman yang paling cepat itu apa? Itu saya nanya itu, terus dikasih tahu ini. Nah ternyata nggak valid gitu kan datanya. Nah itu kita harus mencari data sendiri. Nah untuk meminimalisir RTS itu, kalau yang saya lakukan adalah pilih daerah yang SLE-nya tidak lama. Jadi semisal Jawa, Sumatera Selatan ya, Jawa, Sumatera Selatan, terus Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, udah itu aja sih saya. Saya nggak pernah, kebanyakan kalau di daerah yang agak lumayan itu, yang di daerah agak lumayan terpelosok itu bukan karena dari pembeli nggak menerima, tapi dari kurirnya. Terus pilih ekspedisi yang minim RTS di daerah tersebut. Nah, ini yang saya kemarin kita cek ya. Kalau misalkan di Jawa itu yang paling bagus mana. Terus kalau misalkan di Sumatera Selatan itu yang paling bagus mana. Kadang di Jawa pun juga daerah-daerah tertentu SLA-nya agak lama karena di daerah pegunungan dan lain-lain. Terus selanjutnya filter daerah yang sering RTS di toko kita. Nah, jika sudah ada data. Nah, ini kalau saya biasanya nyatet ya. Kalau misalkan ada data analis juga di saya, jadi bisa lihat untuk produk-produk yang sering RTS itu di daerah mana. Biasanya produk-produk yang RTS banyak itu, ini kalau saya sih masih di Jawa ya, ada karena udah saya filter ya. Saya hanya memakai Jawa, Sumatera Selatan, terus habis itu all Jawa, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTB, sama Bali. Nah itu yang paling banyak malah di daerah Jawa Barat, tapi kota-kota tertentu ya, enggak semua, di kabupaten sih, Kabupaten Jawa Barat. Nah itu bisa di-exclude untuk di daerah per titik itu, di kecamatan itu. Terus, nah ini, kalau semisal kita kan ini wajib transfer di daerah rawan. Kita kan ini ya, pasti ada yang bocor gitu ya, karena mungkin ada yang di daerah NTT, kadang yang di NTB pindah ke NTT, itu pasti ada beberapa yang iklan kita itu bocor ke mereka. Itu wajib transfer sih. Jadi kayak kalau nggak mau transfer ya nggak usah. Nah, cuman di situ pada saat minta transfer, saya itu biasanya nggak rekening orang, tapi saya biasa pakai Flip. Jadi ada PT-nya gitu, lebih meyakinkan. Nah itu. Terus selanjutnya ada ini paket sudah RTS diapain? Nah, ini paket yang RTS di saya itu ada lumayan kan, ada kalau jumlahnya juga lumayan banyak ya. Biasanya cuma 15%, tapi dalam volume pengiriman banyak itu banyak banget. Nah, saya itu biasanya saya WA itu saya usahakan untuk nggak RTS. Nah, saya ada rules untuk ngasih tahu itu biasanya
Pertama, paket RTS itu pertama buyer nggak selalu nolak ya. Jadi saya bilang kalau saya dari pihak ekspedisi, ini saya WA ya, saya dari pihak ekspedisi, misalkan di daerah Bali, produk kakak ini di daerah Jawa Timur, karena produk kakak ini udah indikasi kakak mengadakan order fiktif. Jadi ada pasalnya di situ kak. Jadi kalau misalkan kakak agar nggak dapat pasal order fiktif, nanti kakak bisa transfer ke rekening orang bisa sih, rekening saya, biasanya rekening orang kan. Saya rekening saya sebagai kepala gudang di daerah Surabaya. Ini produknya belum nyampe ke Jakarta tapi hanya di Surabaya. Padahal produk itu sudah nyampe RTS. Nah, itu kalau misalkan orangnya benar-benar mau orangnya benar-benar bukan kesalahan orangnya lah, atau orangnya nggak ngeyel, itu biasanya agak engkel-engkelan dulu, engkel-engkelan kok nggak gitu apa segala macam. Nah, tapi orangnya mau transfer nanti ya demi untuk membaikan ya, karena orangnya bukan orang-orang yang aneh-aneh ya, itu bisa dia langsung biasanya bisa transfer sih. Nah, setelah transfer kita kirim ulang karena kan nggak pakai COD ya, dan saya nggak pernah pakai ini, kalau RTS itu nggak pernah pakai COD, harus wajib transfer, dan itu dari 10 orang ada dua itu lumayan kan, jadi mengurangi dari biaya yang kita bayar RTS, jadi setidaknya produknya jadi laku gitulah. Terus yang kedua, beri pendekatan personal, biasanya kasih tahu misalkan kak ini kok paketnya RTS, kakak sudah terindikasi order fiktif nih. Kalau orangnya yang kayak orang yang tadi ya, yang saya katakan pertama, orangnya emang benar-benar mau menerima, mungkin memang dia lagi sibuk, itu bisa dikasih tahu kayak gitu bisa. Terus, nah ini peringatan keras dengan ancaman pasal order fiktif, ini yang paling bagus sih, sama ancaman melibatkan perangkat di daerahnya. Jadi saya bilang kalau misalkan kakak terindikasi order fiktif, nanti kalau misalkan ini benar-benar order fiktif, nanti kakak bisa saya laporkan ke, misalkan itu di daerah kabupaten ya, saya laporkan ke di tingkat RT ya, saya laporkan ada nih RT RW-nya, saya laporkan ke RT ini gitu. Karena ini kakak sudah menyalahi aturan, dan kakak itu mempermainkan dari tim kurir kita gitu. Nah, itu kita memposisikan sebagai agen pengirimannya. Nah, itu yang saya lakukan untuk paket RTS. Itu nanti kita kan ada grup ya, kita bisa inilah sharing di situ. Misalkan ada trouble kayak gimana, itu bisa caranya pakai teknik apa, itu juga nanti bisa di situ. Nah, ini yang terakhir ya, terima kasih dari paparan saya itu tadi, karena sebelumnya saya mohon maaf ya, karena sebelumnya saya itu kayak talk show, mungkin penyampaiannya juga kurang jelas, nanti bisa langsung Q&A. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Kalau misalkan ke Q&A langsung ke saya serahkan ke moderator. Oke, sebentar teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Ben atas pemaparannya. Iya, sekarang tanpa berlama-lama ya, tadi udah banyak banget yang angkat tangan. Silakan teman-teman, ini sesi Q&A. Jika tadi penjelasannya Mas Ben dirasa masih kurang dan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, silakan angkat tangannya. Nanti saya sebutkan namanya untuk bertanya. Di sini ada tombol raise hands di layar teman-teman di bagian bawah. Silakan angkat tangannya, lalu saya berikan kesempatan untuk bertanya. Atau bisa melalui tombol chat. Ya, sambil menunggu pertanyaan, gimana Mas Ben? Ya, itu Mas, itu mungkin ada, karena ini ya, saya terus terang aja nggak pintar nulis ya, nulis materi dan lain-lain. Mungkin ada beberapa itu kita bisa sharingkan pada saat di jalan. Nanti kalau misalkan ada kendala kayak gini, kita share di grup, kayak misalnya Mas kayak gini gimana, nanti kita kupas tuntas lah di situ.
Mungkin ada yang mau langsung ditanyakan juga bisa, mungkin ada kendala bagaimana atau apapun sih. Jadi mungkin ini ya, saya juga ini karena cara saya ya. Jadi yang saya lakukan memang seperti itu. Terus hasilnya juga alhamdulillah terus meningkat sih. Mantap. Baik. Berarti nanti kan kita ada grupnya ya teman-teman. Mungkin saya mewakili, kita ada grupnya. Nanti sambil berjalan saya akan membuka grupnya untuk umum untuk bisa dikomentari. Untuk sekarang mungkin tadi ada dari Kak Rio Ama. Silakan jika ingin bertanya, dinyalakan mic-nya. Monggo. Tadi sudah angkat tangan. Ingin bertanya apa? Masih ada Kak Rio Ama di sana? Oh alah, oke. Untuk yang lain, mungkin tadi pemaparan Mas Ben sedikit-sedikit aja nih ya kan. Mungkin akan lebih banyak, tadi seperti Mas Ben bilang, akan lebih banyak di sesi tanya-jawab. Sekarang waktunya untuk kalian tanya-jawab, teman-teman. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya. Kak DDCG, tadi udah angkat tangan. Jika ingin bertanya, silakan. Halo Om. Ya Mas. Mau tanya ini, gimana menurut Om Benny soal apakah semua produk itu bisa winning atau cuman produk-produk tentu yang bisa winning? Terus gimana cara mengoptimalkan produk itu untuk bisa winning gitu Om? Apa offer atau konten kreatif? Oke. Udah capture Mas Benny pertanyaannya? Ya, jelas silakan dijawab. Pertanyaannya dari Om Dede, apakah semua produk itu bisa winning dan apakah pengoptimalannya bagaimana gitu ya? Iya. Om. Ya. Nah, kalau di saya sih ada dua opsi ya. Kalau misalkan sebenarnya produk itu kalau misalkan dibilang winning atau enggak winning, itu sebenarnya bisa winning, tapi momennya yang tepat Om. Jadi semisal nih, saya jual sepatu, ya tapi lihat-lihat ya, kalau sepatunya kurang menarik, itu juga kurang bisa winning juga. Saya biasanya lebih ke kontennya itu yang bagus. Terus kan sering ya kita lihat, kayak misalkan kita lihat kontennya bagus, ternyata yang datang ya bagus juga, cuman nggak sebagus ekspektasi. Sebenarnya lebih ke konten. Dan semua produk apakah bisa winning? Semua produk itu sebenarnya bisa winning. Cuman kita kalau misalkan memperjuangkan produk jatuhnya Om di situ. Jadi kalau misalkan saya main palu gada ya, kebanyakan. Jadi palu gada itu kalau misalkan ya udah ini nggak winning, konten juga CPC juga mahal, itu saya tinggal. Terus saya cari produk yang lain. Tapi kalau misalkan saya yakin dengan produk ini, saya pasti ulik lagi. Nah, nguliknya itu nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, ya takutnya over juga budgetnya buat teknik buat riset itu. Kalau saya seperti itu sih, Om. Mungkin ada ini tanggapan lagi. Bagaimana Mas DDCG? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mas Ben? Berarti dibatasi aja untuk anggaran testingnya ya Om ya? Iya, kalau saya sih anggaran budget testing saya anggarkan dibatasi ya, tapi nggak biar nggak over sebenarnya. Karena kalau misalkan kita ya udah kita tetap kekeh gitu kan, tanpa ada perubahan itu ya agak susah over budgetnya. Mungkin bisa winning ya, tapi nggak bakal tahan lama karena udah ini terlalu sering. Jadi kayak konten-konten yang kurang bagus itu kita launching, kita jatuhnya memperjuangkan produk. Kalau misalkan brand itu bisa diulik karena brand juga agak lumayan budget untuk testingnya itu. Tapi kalau misalkan palu gada mending kita batasi aja, kita langsung cari yang jadi gitu aja. Itu dari saya. Kalau palu gada itu best price-nya itu berapa Om harganya? Yang paling mantap. Nah, best price-nya palu gada tergantung sih Om. Ini pengalaman saya itu saya palu gada cuman yang produk solusi.
yang produk yang benar-benar yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Nah, itu saya harganya sekitar range 169 sampai 198. Dan produk solusi ya, produk solusi produk unik. Jadi udah produk solusi dan produknya itu unik. Itu kita harga agak tinggi juga masih ngangkat. Cuman kalau misalkan produk-produk standar gitu ya udah kita angka 99 aja udah cukup, 99 atau 119. Tapi kalau emang produknya, jadi sayang kalau misalkan produk yang sebenarnya di angka agak lumayan, sebenarnya dinaikkan budget agak tinggi juga bagus, juga bisa ngangkat penjualan. Jadi kenapa kok dijual harga murah? Jadi sayang sih kalau aku mungkin itu Om, kalau pengalaman saya di situ sih. Siap. Terima kasih Om. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lain nih dari Kak Hana dulu nih, pertanyaan yang lumayan simple tapi nggak semua orang tahu ya. Tadi kan Mas Ben sempat singgung soal pembayaran via Flip nih, via PT biar meningkatkan trust. Gimana tuh prosedur menerima pembayaran via Flip, Om Ben? Nah, saya itu biasanya kalau itu sering buat RTS ya, buat yang RTS atau untuk yang pembayaran metode transfer. Kalau pembayaran pakai Flip, biasanya kan tanya dulu, kakak mau bank apa? Seolah-olah kita punya banyak bank. Nah, jadi di Flip kan bisa ya kalau misalkan pembayaran dari BRI ke rekening kita gitu kan. Jadi rekeningnya mereka itu rekening kita. Jadi kayak pembayaran melalui rekening kita itu pakai BRI, intinya gitu. Nah, nanti orang itu biar transfer ke rekening BRI kita buatkan. Jadi rekening kita, saya misalnya rekening BCA gitu ya. Terus orangnya itu pakai rekening BRI. Nah, ya udah kita ngasih transfer ke rekening kita pakai melalui rekening BRI. Nah, rekening BRI ini dengan kode unik ini yang kita kasihkan ke si customer atau si buyer. Jadi rules-nya kayak gitu sih Kak Hana. Jadi simple. Pokoknya memposisikan kalau kita transfer ke rekening BRI-nya itu gimana? Itu kan sama ya, kayak misalkan transfer ke rekening saya, tapi melalui BRI, padahal rekening saya itu rekening BCA atau sesama BRI, biar kelihatan ada PT Flip-nya. Jadi nanti muncul di situ, silakan transfer ke sini dengan kode unik ini. Nah, si buyer juga dikasih tahu gitu, Kak silakan transfer ke ini dengan kode unik ini ya, karena ini menyangkut untuk pengecekan kita, jadi lebih trust di situ. Itu kan. Oke, terima kasih. Mungkin aku bisa, udah paham ya Kak Hana ya, kira belum paham. Iya Kak, jadi top up pakai kode unik, nanti kodenya diserahkan ke si customer. Seperti itu. Ya pakai kode unik. Kan? Oke, lanjut Mas Benny, ada pertanyaan dari Om Suryo Prabowo, ini lumayan agak berat nih, asik. Om Ben, Om Suryo mau nanya nih, dia belum bisa pakai landing page, jadi kalau mengiklan pakai interaksi, gimana cara memaksimalkan hak tersebut, Om Ben? Maksudnya itu langsung pakai WA gitu Mas, jadi langsung kayak LWA gitu, jadi dari iklan langsung ke WA gitu. Kalau mungkin itu yang mungkin. Iya, sepertinya itu Mas Ben. Nah, itu sebenarnya gini, landing page itu untuk memfilter edukasi produk kita. Kalau yang seperti itu kemungkinan itu banyak banget yang chat, cuman tanya-tanya doang kemungkinan. Jadi pada saat ya udah itu emang enak sih, sebenarnya enak, dapat lead banyak, cuman closing rate-nya itu kecil banget dan kita capek dari CS ya. Kalau misalkan kita ada CS ya CS-nya yang bakal capek, bakal kewalahan. Tapi kalau misalkan dari kita sendiri udah ini memposisikan ya udah kita main kayak gitu, ya udah kita langsung aja. Itu sebenarnya lebih ke daerah-daerah aja Om, kalau saya. Jadi kayak gini, sorry tadi kalau nomor WA closing-nya bagus.
kebanyakan lead masuk ya kalau iklan dulu. Nah, kalau di Facebook ya, Facebook untuk yang LPWA ya, Om Surya tadi. Betul, betul. LPWA itu margin harus tebel, Om. Jadi paling enggak 100 lah kalau saya. Karena susah banget ya, closingnya itu agak susah, terus closingnya itu agak susah, jadi kayak ini sih jatuhnya mungkin 10% aja udah bagus lah. Dari misalkan 100 itu closing 10, dan itu pasti banyak banget yang WA. Jadi kalau bisa sih margin paling enggak 100 kalau itu. Oke. Itu Om Alif. Oke, kita lanjut ya. Sebentar Om Ivan, kita ada satu pertanyaan dulu yang mendahului Om Ivan yang angkat tangan. Masih seputar LP, ini pertanyaannya mungkin berhubungan dengan pertanyaannya Om Suryo Prabowo dari Kak dengan nama Semua Solusi. Kalau di landing page pakai 2 tombol form sama WhatsApp, tingkat closingnya bagus mana Om? Dan kebanyakan lead-nya tuh dan apakah banyak lead-nya tuh masuk ke WA? Kalau iklan di Facebook minimal marginnya tadi udah dijawab sih, minimal marginnya ambil berapa? Oh ini yang kalau di LP pakai 2 tombol form sama WA, tingkatan closing bagus mana? Nah sebenarnya gini Om, kenapa saya pakai ini? Saya pakai 2, jadi sama gitu ya, landing page pertama itu ada tombol, setelah diklik nanti masuk ke form. Nah ini jatuhnya AutoChat. AutoChat itu untuk menganalisa apakah produk kita, jadi misalkan ini banyak yang ngeklik, tapi ini closingnya dikit banget, itu udah fix di daerahnya ongkir, pasti ongkir. Ini form ya harga dan ongkirnya. Tapi kalau misalkan di sini sedikit yang ngeklik, terus habis itu ini juga closingnya nggak begitu bagus, itu biasanya ini dari harga, karena AutoChat aja udah nggak ada yang ngeklik, jadi orang lihat harganya kemahalan atau offernya kurang. Itu sebenarnya untuk menganalisa itu sih. Terus untuk margin ya untuk iklan di FB, kalau ini yang 100 tadi ini ya Om, yang di LPWA ya, kalau yang di LWA ya. Tapi kalau misalkan kita pakai landing page itu 70 ada udah bagus ya 70. Jadi paling enggak 70 lah. Kalau bisa margin, biasanya bisa margin 100, tapi kita kasih offer harganya agak tinggi juga masih masuk sih. Tapi kalau misalkan standar juga 70 80 juga sudah masih oke kok. Oke, tadi selanjutnya ya Om Ben, tadi ada Mas Ivan Davik yang silakan Mas Ivan Davik Yunata, jika masih ada dan berkenan silakan bertanya pada Mas Ben. Monggo Mas Ivan. Mas Ivan tanya cara riset produk yang powerful Mas Ben, secara detail mungkin tadi sempat disinggung ya, riset produk. Mas Ivan paling bawah. Oh iya, sorry. Cara riset yang powerful, ini yang saya lakukan sih. Jadi saya itu cari produk, saya biasanya nyari produk di Shopee Brasil kalau saya di shopee.br. Nah itu untuk sepatu yang, karena gini, yang di Brasil itu ini saya ya mungkin asumsi saya juga sih, bukan ini. Kebanyakan saya produk yang teralis di sana, saya coba di sini itu bagus untuk produk-produk yang di fashion ya, sepatu ya, paling enggak sepatu itu bagus. Nah, terus untuk kita bisa riset itu yang enggak, jadi yang cepat ya, mungkin yang cepat winning itu yang enggak ada di marketplace. Jadi produk misalkan ada di marketplace itu biasanya sudah dimainkan. Terus kalau misalkan yang nggak ada di marketplace itu biasanya kita produksi. Jadi produk-produk yang nggak ada di marketplace. Nah pada saat produk itu agak turun, kita bisa masuk, misalkan gini, nggak ada stok sebenarnya. Ada produk biasanya itu ukuran sepatu ya, ini kasus sepatu yang ukuran 43 doang nih, yang masih banyak, dan ukuran 39 sama 41 itu dia nggak begitu, udah habis.
terus masanya agak berkurang. Nah, kita masukin di marketplace saja udah masih masuk itu, Om. Jadi produk untuk yang di biasanya saya cari-cari produk yang belum ada di marketplace. Itu sih. Mungkin kalau misalkan ada ini pertanyaan lanjutan bisa langsung di chat Om Ivan. Oke, kita lanjut ya Om. Dari yang paling atas pertanyaannya. Ya. Dari Mas Alur Media, pakai Mitrans oke juga nggak Om? Alasannya apa? Saya nggak pernah pakai Mitrans Om. Apa Kak? Oh gitu, oke. Ini untuk pembayaran atau apa? Bisa chat ulang ya Kak? Siap. Lanjut Om, dari Mas Julas, kalau produknya fashion rata-rata ambil margin berapa Mas? Nah, kalau fashion kalau fashionnya itu berupa hijab yang sudah ada di pasaran, kita manggil quantity gitu ya, itu nggak bisa tinggi-tinggi sih. Kalau misalkan marginnya itu biasanya kita jual paketan itu Kak Julas, kita jual paketan, tapi marginnya bisa di angka 70.000, 80, tapi kita jual paketan, nggak hanya, jadi kayak satu paket hijab atau apa gitu ya, jadi bisa jual kayak gitu sih kalau fashion cewek ya, kalau misalkan contoh hijab ya. Tapi kalau misalkan sepatu itu bisa di angka 80 sampai 100.000. Oke. Jadi tergantung fashionnya ya Om. Iya. Tergantung fashionnya. Terus kalau misalkan itu wanita bisa dibundling ya harganya tadi. Iya. Dibundling. Oke, next pertanyaan dari Mas Garin Wahyudi nih. Tadi dari metode yang Mas Beni jelasin nih, RTS-nya berapa nih? Dan strategi komplit untuk menurunkan RTS gimana? Gitu. Metode. Nah, RTS itu gini. Saya itu waktu itu kan nggak banyak. Untuk saat ini juga CS nggak saya kasih banyak banget, maksimal 70 atau 80 per 100 lah maksimal CS, karena dia juga ada follow up data kemarin. Nah, RTS itu bisa ditekan sekitar 30% dengan metode itu. Jadi pengiriman kita nggak banyak. Kemarin kan pengiriman banyak Om, kalau saya. Pengiriman itu saya loss, terus habis itu pengirimannya RTS banyak juga. Nah, kita sudah rugi banyak itu. Kalau misalkan dihitung-hitung, kita rugi di pertama untuk ongkir, kita juga harus bayar. Terus kedua untuk packing, misalkan ya cuman plastik sama kardus gitu. Tapi kalau di total itu lumayan dan itu nggak jadi laku. Jadi kita ruginya banyak. Terus saya pakai metode untuk di filter itu. Kalau misalkan orang ini pernah RTS, dia wajib transfer, jadi nggak bisa di ini. Jadi paling nggak dari bisa mengurangi sekitar ya 30-40% Om. Tapi pengirimannya nggak bisa banyak di situ. Jadi pengirimannya pasti otomatis ngedrop, tapi nggak masalah. Kita kan pinginnya produknya itu nyampe. Jadi produknya itu jadi kalau misalkan ya udahlah kita kiriman banyak, tapi banyak nggak produk nyampe ya sama aja kan. Jadi yang kita inginkan sebenarnya produknya nyampe dan nggak ada RTS. Jadi pengiriman nggak banyak-banyak, tapi banyak yang nyampe. Kalau saya lebih ke itu sih, dan penurunannya sekitar 30% sampai 40% Om. Dari RTS sebelumnya ya, dari RTS sebelumnya. Tapi itu lumayan juga loh, tinggi loh, Om Ben. Iya. Jadi misalkan nih sebelumnya RTS 30% anggap aja. Kalau misalkan pakai metode saya itu bisa berkurang menjadi sekitar 16%. Jadi penurunannya itu 14%. Itu dari RTS sebelumnya kita bisa nekan 40%. Jadi 40% RTS sebelumnya. Betul. Jadi sebelumnya anggap aja 30%, waduh. Jadi 16% atau yang 16%, ya. Setengahnya lah ya Om ya. Nah, kita bisa menekan kayak gitu. Oke, udah ditanya 2 kali nih sama Mas Garin tentang strategi komplit buat nurunin RTS. Mungkin kita tanya langsung aja kali ya sama CEO-nya Komplit. Mas Iron mau coba jawab, silakan. Halo. Aduh.
Tiba-tiba ditodong. Monggo sebelum kita lanjut ke Mas Ben lagi, Mas. Ini udah nanya 2 kali nih Om Gar. Ini kayaknya penasaran banget sama cara kita buat turun RTS. Jadi ini aku bocorin dikit deh. Sebenarnya kita tuh bisa memprediksi RTS tuh sebelum akhir bulan. Ini nanti Boleh kalau mau share bisa. screen silakan Mas, sedikit mungkin. Oh gitu. Harus share screen ya? Enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau spill kan biar yang lain jadi makin penasaran sama komplit. Oke, bentar. Tadi strategi untuk nurunin RTS ya di komplit ya. Sebenarnya bukan di komplit aja ya. Jadi ini buat teman-teman yang RTS-nya tinggi. Sebenarnya nurunin RTS itu banyak faktor. Yang pertama faktor internal sama eksternal. Nah, yang kita bahas sebenarnya ini yang lebih ke faktor internal kita dulu. Kalau eksternal itu ada misalnya dari ekspedisi, dari kurir dan sebagainya. Nah, ini aku share sedikit gimana cara ngecek kita ngevalidasi RTS itu biar cepat. Ini aku ambil sampel salah satu toko yang salah satu lah contoh. Boleh silakan. Nah, ini misalnya gini ya. Ini dashboard komplit ya Mas ya. Ini dashboard komplit nih. Nah, kita kan biasanya kan ngelihat RTS itu kan setiap akhir bulan. Oh, RTS aku kok tiba-tiba tinggi. Oh, RTS aku kok tiba-tiba 30%, 50%. Sebenarnya kunci utamanya itu bukan di returnya ini, retur yang di sini, tapi pengiriman berhasilnya itu yang kita harus cek. Kalau pengiriman berhasil kita itu cukup rendah, nah itu yang harus diwanti-wanti sama kita. Kalau ini kan misal contoh ya, retur ini masih 9%, tapi di dalam perjalanan itu masih banyak. Nah, ini bisa tinggi, bisa juga rendah. Nah, gimana cara kita ngetahui itu sebelum akhir bulan ya? Sebelum akhir bulan itu kita harus cepat-cepat cari tahu berapa sih RTS kita. Nah, itu caranya gampang banget. Kalau di komplit itu teman-teman tinggal filter 10 hari terakhir aja. Karena gini, SLA ekspedisi itu punya SLA ya. SLA itu waktu tempuh sampai ke customer. Misalnya teman-teman kirim pakai JNE, kirim dari Jakarta ke Surabaya. Teman-teman pasti nanya berapa hari Kak nyampainya? 3 hari. Nah, itu yang disebut SLA. Nah, semakin lama SLA ekspedisi itu semakin nggak bagusnya ke customer. Ketika paket ini nyampe dibeli customer itu merasa kecewa. Oh, paketku kok lama nyampenya dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus mempertimbangkan lokasi si customernya itu. Jadi mainnya jangan jauh-jauh. Semakin jauh mainnya, semakin lama paketnya nyampe. Nah, cara kita ngecek itu kita bisa ngelihat dari sini nih, dari per 10 hari, atau biasanya aku ngecek sih. Misalnya sekarang tanggal 22 ya. Nih aku ngecek di tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa tanggal 10? Karena itu udah lebih dari 10 hari di hari sekarang. Jadi mundurnya itu 10 hari. Nah, kita cek 1 sampai tanggal 10 itu berapa RTS kita. Nah, RTS kita perkiraan kita RTS di salah satu akun ini itu sekitar segini. 13%. Nah, pengiriman berhasilnya 82%. Ini nggak akan berubah. Kalau pengiriman berhasil itu nggak akan nurun. Tapi kalau RTS itu bisa nurun. RTS bisa nurun dari mana? Dari yang paket yang sedang dikirim, paket bermasalah. Kalau selesai, dia akan menurunkan retur, tapi bisa jadi naik. Nah, ini kita bisa prediksi nih di akhir bulan RTS rata-rata itu di angka 12 sampai 13% di akun ini. Misalnya kita contoh lah, aku analogikan 1 sampai tanggal 5 deh. RTS-ku berapa? 84. Nah, kurang lebih sekitar segitu. Jadi kita bisa memprediksikan RTS kita tuh sebelum akhir bulan. Nah, misalnya tiba-tiba tanggal 1 sampai tanggal 5 itu RTS teman-teman udah 30%. Nah, itu sebaiknya cepat-cepat cek kondisi cara main teman-teman deh. Yang perlu diperhatikan sebenarnya bisnis prosesnya itu. Karena nggak mungkin
kalau tinggi itu udah dipastikan. Kalau misal tanggal 1 sampai tanggal 5 itu tinggi atau 1 sampai 10 itu tinggi, itu bisa dipastikan di akhir bulan teman-teman RTS-nya juga tinggi. Nah, terus satu tips lagi, jangan kalau di kita itu kita nggak ada hold paket ya. Jadi benar-benar ketika hold paket itu sebenarnya malah menghambat si seller itu mengetahui paketnya itu returnya berapa. Karena itu namanya fake retur. Jadi misalnya teman-teman melihat retur teman-teman di sini, oh returku baru 1%, oh returku baru 5%, itu namanya fake RTS. Kenapa? Karena paket yang masih di jalannya itu banyak banget, paket terkendala, paket bermasalah itu banyak. Logikanya ketika customer itu di hold paketnya, dia nggak akan mau nerima lagi paket itu. Karena apa? Karena dia lebih memilih pesan di tempat yang lain. Karena paketnya ini nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, makanya kalau di Komplit itu kita nggak pernah meng-hold paket selamanya. Kita meng-hold paket itu maksimal di 5 hari. Jadi perannya si CRM atau perannya seller itu penting untuk ngefokusin ke paket-paket bermasalah. Itu yang jadi konsen ketika teman-teman menurunkan RTS. Jadi jangan percaya sama yang namanya fake RTS. Misalnya dulu ya kita ketemu di Komplit misalnya RTS-nya itu cuma 1%, padahal paketnya itu masih di jalan semua. Pas update, sistem update udah nggak ini, akhirnya ketahuan ternyata RTS-nya nggak 1%, RTS-nya ternyata 10%, ada yang banyak yang ini, ada yang 20% misalnya gitu. Nah, itu tips untuk mempercepat pengetahuan. Nanti teman-teman bisa buka akun Komplit teman-teman atau buka akun agregator yang lain. Itu teman-teman prediksi RTS teman-teman lihat dari tanggal 10 hari terakhir. Jadi cepat evaluasi apa kesalahannya dari produk kah, dari CS kah, atau dari advertisernya dan sebagainya, itu bisa jadi insight buat teman-teman. Itu aja sih Mas Alif dari aku. Sama di Komplit juga ada fitur yang namanya tuh pasang logo ya. Upload logo di profile, Mas. Iya, upload logo di profile. Nanti teman-teman bisa pakai resinya ada logo brand teman-teman, atau logo jangan logo brand orang ya. Jadi logo brand teman-teman sendiri, karena itu salah satu bisa mengurangi RTS. Si kurir biasanya itu kalau udah lihat logonya itu logo agregator, itu biasanya udah ditolak sama mereka. Ini nanti aku ini produk ini banyak fake. Itu karena apa? Karena kasus segelintir oknum yang main fake order gitu. Jadi atau main produk-produk busuk lah ibaratnya. Garam Rukiah ya Jul ya. Enggak. Maksudnya produk-produk yang emang biasanya dia pesan apa, dikirimnya apa. Nah, itu yang bahaya. Jadi ngebuat si kurir itu nggak berani lagi ngirim paket itu ke seller atau ke customer gitu. Ini materi CRM nih Om, ada nggak ya untuk seller Komplit? Ya udah Mas, boleh Mas. Nanti Mas Next event. Next webinar khususin deh buat materi CRM-nya, karena di kita tuh lagi nerapin juga fokusin ke. Nah gini, aku nggak tahu ya, karena konsen kita 3 bulan terakhir emang nurunin RTS sih. Jadi create akun buat tim. Nah ini penting juga nih, bagus nih. Jadi gini, aku nganggep tim CRM-ku untuk mengatasi paket bermasalah itu sebenarnya fungsi mereka itu sama pentingnya sama dengan CS dan advertiser. Jadi kalau dulu kita hanya fokus di advertiser dan CS. Nah kalau sekarang kita nggak bisa main kayak gitu. Kalau sekarang kita fokus ke tiga tim. Advertiser untuk menghasilkan lead, CS untuk closing lead yang udah dikasih advertiser, dan si CRM itu menjaga paket itu sampai ke customer, dan itu benar-benar harus di push terus setiap hari. Kak ini paketnya udah sampai kakak kok ini ekspedisi dapat bukti kalau kakak nggak balas chatnya. Nah itu kita harus konfirmasi. Nah itu di kita juga ada case-case kayak gitu. Kita sekarang nge-pushnya lebih, ada tim CRM yang emang tugasnya itu buat kayak gitu. Sebegitu pentingnya CRM itu, sama seperti
CS, bahkan itu bahkan mereka itu ketika mereka gagal itu udah merugikan kita. Jadi benar-benar itu harus di maintain di CRM-nya. Oke. Request fitur bisa create akun buat tim. Oh siap-siap Om, ini lagi di develop ya Mas Alip ya. Iya, oke, kita balik ke Mas Ben ya. Nanti Boleh, untuk Mas Ben. pertanyaan aku capture semua teman-teman, akan kita buat entah materi selanjutnya atau akan kita buat edukasi di sosial media kita. Stay tune aja di Komplit, atau bisa tanya-tanya ke admin kita juga. Atau nanti ketika sudah ada grupnya, kita akan update terus di grup, ada fitur baru atau ada ada hal baru lah di Komplit itu ada apa, kan kita kabari terus ya. Oke, terima kasih banyak Mas Irwan. Satu pertanyaan jawabannya bisa panjang banget. Kalau nggak ditahan kita bisa jam sendiri ngomongin CRM. Kemudian kita bikin part lain ya. Siap. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Ben, dari atas ya teman-teman ya, dari Mas Rizky Fitrianto. Misal Mas Ben ada ATC, CPC, NCPV bagus, tapi ketika di BAM CPR-nya naik, itu gimana tuh penanganannya Mas Ben? Kalau ini ya Mas Rizky ya, kalau EtuChat CPC-nya bagus semua, di BAM CPR naik, pasti naik Om. Jadi dari angka 13.000, tapi konversinya dapat besar. Nah itu konversinya naik, tapi konversi naik nggak? Kalau misalkan konversi naik, ya valid, emang kayak gitu urusnya. Jadi kita biasanya kalau misalkan di budget 100.000 nih, CPR di angka 15, 13.000 gitu kan. Tapi pada saat di BAM sampai angka 2 juta, itu pasti angkanya sekitar 30, 35 gitu. Tapi konversi pasti banyak. Kalau misalkan, makanya itu kalau misalkan gini, ETC bagus semua. Nah, kita kasih kesempatan jam 12. Jam 12 itu dia udah, makanya nggak banyak dulu, di angka 300 ya, dari 100 bisa anggap aja 300 gitu. Di angka 300, apakah itu nanti bisa naik? Kalau misalkan dia nggak bisa naik, berarti produk itu, jadi EtuChat-nya apakah di bawah 10.000? Kalau misalkan bener di bawah 10.000 tapi nggak naik konversinya, terus ya udah dimatikan aja 50% dari margin. Kalau saya saran itu. Nah, kan toh juga saya kan pasti duplikat 5 campaign ya. Kalau misalkan itu campaign-nya yang lainnya masih aktif ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan emang mati ya udah dimatikan aja daripada nanti over. Itu biasanya gitu Om. Coba nanti konversinya naik atau enggak, itu Mas Rifki bisa jawab. Kalau konversi naik berarti emang kayak gitu urusnya Om. Oke, Mas Alip selanjutnya. Lanjut, oke. Semoga menjawab ya Mas Rizky Fitrianto betul. Lanjut dari Mas Yudi. Halo Ben, biasanya budgeting untuk testing produk berapa dan minimal testingnya tuh berapa produk? Strateginya itu gimana dan indikator apa produk itu nggak winning dan nggak bisa dioptimasi lagi? Jadi budgeting untuk testing itu budgeting untuk testing berapa, minimal testingnya berapa produk, strateginya gimana, terus indikator apa yang membuat produknya itu nggak winning atau nggak bisa dioptimasi lagi Mas Ben? Oke, terima kasih Mas Yudi. Nah, saya jawab yang ini dulu ya, budget ya. Budget saya biasanya di angka 100.000. Kalau misalkan, saya kan lihat ya di awal ya, kalau misalkan nanti budgetnya saya 100.000, misalkan pas ini yakin nih, biar cepat, saya biasanya 100.000 3 hari, dan terakhir itu 200.000. Nah, kalau misalkan itu masih di hari pertama, hari kedua udah ada konversi, udah winning, tapi apakah itu menjadikan winning sultan, kita naikkan budgetnya 200.000. Kalau misalkan 200.000 itu masih kenceng, berarti itu winning, bisa indikasi dikasih budget besar, itu dia bisa konversi juga besar juga. Ada kalau misalkan dia produk yang nggak cocok dikasih budget besar, budgetnya kecil-kecil aja, tapi kita pakai banyak campaign, strateginya kayak gitu. Terus bisa juga di angka 50.000 itu, kalau saya biasanya 100 ya, sekarang udah agak lumayan lah ya, saya biasanya pakai budget 100. Tapi kalau misalkan kita yang telaten gitu kan, yang santai gitu,
pakai 50.000 aja nggak apa-apa. Terus ini sehari berapa produk? Nah, sebenarnya nggak banyak gini. Kalau misalkan ada tim khusus untuk tim riset, itu ya dikasih sebanyak-banyaknya, Mas. Dan produk itu kalau misalkan semakin banyak ini kan semakin banyak yang dirisetkan, semakin banyak yang terjaring lah, intinya gitu. Tapi kalau masih single victor, masih main sendiri, belum ada timnya, saya sarankan itu 2 hari 1 aja. Tapi disiplin, jangan kalau misalkan nih, yaudah sehari saya 5 atau 6 gitu kan capek ya. Terus habis itu pasti space untuk nggak riset lama. Mending dikit-dikit tapi kayak disiplin gitu loh. Dikit-dikit tapi tetap stabil, bisa 2 hari 1 kali. Jadi kayak budget juga nggak over juga, terus kita mainnya juga nggak kayak kedorong-dorong juga. Jadi lebih santai. Tapi kalau misalkan ada timnya, ya sebanyak-banyaknya, Mas. Itu sih yang paling Om Alif. Oke, thank you. Alon-alon asal kelakon tadi aku sempat. Nah, orang Jawa. Lanjut Mas Ben, ada pertanyaan lagi dari Om Suryo Prabowo terkait ini teknis banget. Om mau tanya untuk setting di level adset targeting itu pakai advantage apa manual Om? Sarannya. Terus saran 1 adset enak pakai 3 ads apa 1 ads aja? Kalau saya pakai manual Om. Kalau saya. Terus untuk 1 adset itu pakai 3 atau pakai 1, tergantung kitanya. Kalau misalkan kita pakai CBO, mending 1 saja. Tapi kalau misalkan kita pakai ABO, itu bisa 3. Tapi kalau saya itu kan 1 campaign 3 adset gitu ya. Nah, saya itu orang yang males buka di level adset. Jadi lihat campaign aja. Jadi nggak ketahuan. Kalau misalkan 3 campaign ini yang bagus mana, saya juga jarang ya, karena campaignnya banyak banget ya. Jadi saya mending di level di level campaign. Jadi misalkan 115, ads-nya 5, adset-nya tetap 1. Kalau saya lebih di situ karena lebih gampang kontrol. Itu Om. Oke, jadi tergantung masing-masing orang ya. Tapi kalau Mas Ben makanya levelnya campaign. Ya, di level campaign. Oke. Lanjut ini terkait budget juga nih dari Mas Aksela. Salam Om, izin bertanya. Saya baru coba iklan LPWA. Budget saya udah keluar 8 juta. Nah, di dashboard klik tombolnya tuh udah masuk 3.000, tapi real yang WhatsApp yang masuk ke room WhatsApp itu hanya 80. Itu kira-kira salahnya di mana ya Om Ben? Silakan. Wah itu jomplang banget Mas, itu warning itu. Karena ini ya, karena udah yang diklik itu udah 3.000, cuman yang masuk 80. Itu biasanya cobalah, kan ada kayak settingan API itu. Kalau saya gini, saya itu pasti saya nggak ikut sertakan untuk, kan biasanya kan kayak dikecualikan ya, dikecualikan itu untuk data yang 2G. Biasanya itu sih. Jadi kalau misalkan loadingnya lama, jadi dia ngeklik tapi nggak sampai ke WA, atau biasanya kan ada kan kayak diklik terus tombol teruskan gitu. Nah itu yang settingan API-nya. Mungkin di situ Om, kalau bisa diulik lagi, nanti kita bisa sharing lah pas setelah dicek di grup. Siap, mantap. Kita meloncat lagi, Mas, melanjutkan pertanyaan tadi Om tentang bumping nih dari Mas Deski Fitrianto. Kalau bumping tuh berarti kalau malam tuh budgetnya dibalikin atau gimana nih Mas Ben? Ya, Om Rizky, kalau bumping budgetnya setelah, jadi gini, saya biasanya kalau produk ini kenceng banget lari terus gitu ya, itu saya biarkan sampai jam 11. Nah setelah jam 11, keesokan harinya saya kasih di budget awal settingan, saya pasti 100.000 dari 5 campaign, ada 1 produk 5 campaign gitu ya, itu 100.000 semua. Terus jam 12 kan on lagi nih ya, atau jam 1 lah, atau jam 5 kalau misalkan ini. Nah itu kita on kan dengan
budget awal. Jadi kita riset, pasti kita riset Om. Oke, ini lanjut nih pertanyaannya sebenarnya agak melenceng, cuman masih seputar produk dari Mas Julas Agis. Om, pernah main produk Shopee nggak? Pernah main produk Shopee terus winning nggak? Itu kalau pernah tip risetnya gimana Om? Soalnya kan kalau produksi modalnya besar banget, betul. Iya, ada juga Om produk-produk yang di Shopee itu yang winning. Nah, sebenarnya yang saya lihat itu memang gini sih. Saya juga lihat di riset di Shopee ya, juga ada beberapa ya, banyak juga ya kadang. Banyak yang di Shopee itu sebenarnya produk yang di situ kita cek dulu apakah dia ada pemainnya atau enggak di Ads Library. Nah, kalau misalkan dia udah ada pemainnya, ya udah kita ngikut aja, nggak apa-apa dimasukin aja karena sudah mungkin itu kategori winning ya. Tapi kalau misalkan dia nggak winning, itu kita pakai penargetan Om. Kalau misalkan produk Shopee, jadi lebih tertarget sih. Kalau misalkan produk-produk cewek gitu ya, ya udah kita pakai penargetan cewek. Tapi kalau misalkan kita tanpa penargetan produk-produk Shopee itu bisa, cuman agak lama. Saya biasanya risetnya yaitu saya biarkan sehari dulu 24 jam, biarkan asalkan CPC-nya nggak lebih dari 5.000. Kalau misalkan di awal CPC 5.000, kemungkinan di jam 12 itu dia bisa turun atau dominan naik. Kalau misalkan dominan turun ya biarkan aja, mungkin masih memprofilan lah, masih learning. Tapi kalau misalkan itu dia naik dari angka 7.000 CPC-nya di angka jam 12, itu mending dimatikan, udah nggak usah diteruskan karena agak susah itu. Nah terus misalkan nih dia dapat konversi, nah di hari kedua kita lihat lagi apakah di hari kedua dia ada konversi lagi. Kalau misalkan di hari kedua kita ada konversi agak banyak, ya itu udah indikasi winning sih, indikasi bagus. Tinggal validasi di hari ketiga. Nah produk-produk Shopee itu jadi gini, keuntungannya kita pakai produk kecil, kita kan CPR juga kecil ya, iklan pasti on sampai malam karena budgetnya juga kecil. Nah itu keuntungannya kita nyeseri di situ. Tapi kalau misalkan kita budget besar gitu ya, makanya ada campaign atau produk-produk yang nggak cocok buat budget besar. Kalau budget besar, kalau misalkan matikan udah dimatikan loh. Tapi kalau misalkan budgetnya kecil, ya udah dia jalan aja. Misalkan produk itu jalan sendiri kan potensi closingnya juga banyak. Biasanya yang paling bagus itu jam 6 ke atas. Itu bagus juga itu. Lagi prime time-nya orang-orang lihat sosmed. Itu sih. Oke, siap. Semoga menjawab Mas. Mana nih Mas Yudi? Mas Julas. Mungkin ada lagi nih. Kebetulan di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan Mas Ben. Ya. Karena waktu nggak kerasa ini di jam 9.10, kita berikan ke dua penanya lagi ya mungkin kalau ada. Siap. Silakan teman-teman yang mau bertanya, ada 2 kuota pertanyaan lagi. Bisa angkat tangan atau tulis di kolom chat. Kita intermezzo dikit nih dari Mas Zano Bishop. Mas Ben, makasih ilmunya, ditunggu main badminton. Oke, siap Mas. Kita tanding lawan si mantap. Mantap. Provinsi ya. Ya, ada lagi teman-teman mungkin yang belum dapat dagingnya dari Om Ben, silakan bertanya apapun. Wah, ini Mas Garin, sama-sama Om Garin. Ya, Om Garin, makasih. Tunggu pengirimannya Om Garin. Ada lagi? Semenit lagi ya, kalau nggak ada mungkin kita sudahi jika tidak ada yang bertanya. Nanti kalau semisal kita bisa, ya kita sih berharap ya, harapannya kalau misalkan ya mungkin dari teman-teman yang tahu tentang metode yang terbaru atau misalkan bulan depan atau apa, itu bisa di-share di grup. Jadi kita sama-sama sharing lah. Jadi nggak ada kayak yang pinter siapa. Ya kebetulan saya di sini itu dimintai tolong sama tim komplit. Bukan saya karena pintar atau karena jago,
Karena saya emang nge-share yang saya lakukan dalam blog juga. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau nge-share atau misalkan kita sharing-sharing itu boleh ya Mas Alif di grup ya nanti. Boleh. Masalah RTS yang akhir-akhir ini agak rawan bisa turun nanti. Terima kasih Mas Randy udah gabung. Barokah juga buat Mas Randy. Mantap, semoga barokah semuanya ya. Amin amin. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanya atau nanti bisa langsung disambung di grup aja Mas Alif. Betul. Ngobrol-ngobrolnya. Oke. Terima kasih. Sambil menunggu mungkin satu pertanyaan terakhir, aku mau share screen dulu nih teman-teman buat untuk meningkatkan webinar-webinar kita atau meningkatkan pelayanan komplit lah lebih tepatnya. Kita minta waktunya teman-teman sekitar 1 menit, silahkan ini udah tampil ya QR-nya, itu ada QR feedback untuk acara malam ini, atau mungkin nanti di sana juga ada acara kedepannya mau seperti apa teman-teman. Saya mewakili tim komplit dan semuanya meminta waktunya sebentar untuk mengisi form feedback. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang, silahkan teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mengisi ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengisi form feedback. Feedback kalian sangat berarti untuk kami. Dan untuk selanjutnya, wait, aku cek dulu apakah ada yang bertanya. Oh, tidak ada. Oke, aku share screen lagi nih teman-teman. Kita udah janji kita akan bagi-bagi hadiah. Ini ada teman hadiahnya, yay. Silakan post di Instagram dengan tag 3 teman kamu tentang webinar ini, pendapatnya gimana, apa harapan kalian, terserah kalian mau nulis apa, aspirasi kalian, sesimpel feedback buat komplit juga nggak apa-apa. Nanti akan ada saldo komplit senilai 250.000 untuk 2 orang beruntung. Kita akan undi pemenangnya di hari Kamis mungkin atau Rabu ya. Hari Kamis mungkin ya. Nanti kita akan undi, akan kita tag di Instagram kita ya, di story terutama. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir. Sebelum kita akhiri, mungkin aku bisa minta dokumentasi dong teman-teman. Kita buka kameranya pakai background komplit. Terus kita foto bareng nih. Oke, kita foto bareng ya. 1, 2, ya 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih banyak atas waktunya, partisipasinya. Mohon maaf bila dalam dalam mengadakan acara masih ada kekurangan. Saya mewakili komplit, mohon maaf dan akan terus-terusan improve, never ending improvement untuk program-program selanjutnya dari komplit supaya lebih baik lagi. Amin. Seperti itu. Terima kasih juga untuk Mas Ben ilmunya, daging. Thank you banget yang udah nanya semuanya. Keren. Akhir kata karena sudah malam aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.